Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya masih bersama dengan Komisioner KPU Kota Cilegon, Bapak Syihab. Iya. Gimana, bisa nyapa dulu Pak, sahabat Philip Online? Baik, terima kasih. Saya Syahabuddin, SH, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Ya, Divisi Hukum dan Pengawasan. Divisi Hukum dan Pengawasan ini menarik. Kayaknya pelaksanaan pemilu selalu diwarnai dengan masalah hukum. Pastinya nah ini kita begitu. Akan ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ya, dimulai dari rencana sekarang kan akan ada perekrutan badan ad hoc. Iya, untuk PPK dan PPS. Nah itu rawan nggak sih Pak sebenarnya terjadi sengketa Pak? Iya, memang di pemilihan umum ini semua tahapan itu kita harus antisipasi. Iya, sekecil apapun sekecil ya Pak. apapun harus kita antisipasi. Bahkan menurut KPU RI, Ketua Pak Hasim itu, pemilu itu adalah sarana manajemen konflik untuk bagaimana caranya kompetisi ya dalam mencapai kekuasaan yang akan diraih. Nah itu, Iya. berarti harus tetap ada antisipasi bagaimana penanganannya. Nah biasanya yang timbul Pak pada saat pendaftaran PPK sama PPS, apa yang diantisipasi Pak? Nah, kita ya sebagai penyelenggara pemilu, wabil khusus Divisi Hukum, ya ini kan ada pengawasan internal. Nah, di dalam persyaratan itu kan nanti akan disampaikan melalui si Akba ya. Si Akba ya, artinya melalui online. aplikasi online ya. Itu nanti diupload di situ. Nah, tentu dalam pelaksanaan kan ini melalui ngupload itu kan belum tentu datanya benar semua. Yeah. Nah, sehingga kami berusaha untuk bagaimana caranya kalau seandainya terjadi sesuatu. Nah, kita ke depan akan melakukan rakor dengan Divisi Hukum dan juga Divisi SDM di Lebak terkait dengan persoalan-persoalan yang disebut dengan kalau KPU itu istilahnya daftar inventarisir masalah. Nah, sehingga begitu ada persoalan kita sudah dalam tanda petik sudah tahu nih apa strategi yang bisa dilaksanakan. Nah itu maksudnya. Kalau seandainya kita tiba-tiba nggak ada seperti ini saja, tsunami aja, walaupun nggak ada tsunami tapi tetap ada simulasi. Nah simulasi, itu kan salah satu bentuk antisipasi agar jangan sampai terjadi korban yang banyak. Ini kita juga sama. Dan di dalam perekrutan itu setelah terjadi di penetapan, kita juga harus memonitor jangan sampai teman-teman badan ad hoc netralitasnya tidak diragukan lagi. Nah, iya ke depannya ya. Berarti itu poin penting nih netralitas, karena ini yang justru menjaga ini ya kondusivitas selama pemilu. Betul, itu karena netralitas atau bisa dibilang integritas itu sudah menjadi harga mati untuk KPU ya dan juga badan ad hoc di bawahnya sebagai penyelenggara pemilu ya, untuk menjadi catatan penting ya harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai penyelenggara pemilu. Jangan sampai penyelenggara pemilu karena hanya satu atau dua tiba-tiba istilah pepatah itu karena setitik nila rusak sebelanga, istilah rusak susu sebelanga. Rusak susu sebelanga. Ini yang kita tidak harapkan. Dan kita kan hanya berikhtiar ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Tapi kalau misalkan sampai terjadi itu, tetap kita akan proses sebagai badan ad hoc itu ya. Kalau kemarin mah di ininya aturannya itu, regulasinya itu enggak melalui DKPP, tetapi melalui KPU Kabupaten Kota yang langsung boleh memeriksanya. Gitu. Badan jadi nggak langsung cuma ditangani sama KPU Kabupaten Kota. Kalau ada temuan-temuan atau laporan yang diduga ada netralitas terkait dengan badan ad hoc.
Nah pada saat pemilihan nih Pak, kemudian terpilihlah nanti ini setiap kecamatan udah ada, tapi ada satu orang yang merasa dirinya tidak puas, merasa harusnya saya loh gitu, ngerasa mungkin ada sesuatu yang mengganjal gitu. Nah ini kan memang dalam hal perekrutan itu kan sebenarnya kalau sudah rapat pleno, ya kalau seandainya tes itu kan kalau kemarin itu tes tertulis ya, kalau sekarang apakah tes tertulis atau melalui CAT itu ada syarat ya yang harus di minimal berapa. Itu waktu pilkada kemarin semua kalau tidak memenuhi syarat langsung kita pangkas. Tapi kalau yang 6 besar, 10 besar, karena 5 kan kalau misalkan untuk apa namanya PPK badan ad hoc, kalau PPS kan jadi 6 kan 2 kali lipat dari yang jadi ya. Kalau PPK kan jadi 5. Berarti setelah lulus dari CAT itu atau tertulis itu menjadi 2 kali 5, jadi 10. Nanti diambil 5. Nah itu 10 itu nanti akan dilakukan tes seperti wawancara. Nah itu wawancara biasanya itu kewenangan daripada teman-teman komisioner. Berarti yang ngetes langsung komisioner KPU? Kalau wawancara iya komisioner langsung. Nanti akan ditetapkan melalui rapat pleno. Gitu. Rapat pleno, jadi memang prosesnya juga ini emang harus benar-benar netral dari awal. Iya, memang kita harus melihat ya kalau bisa track recordnya, bahkan ada masukan-masukan dari masyarakat, antisipasinya seperti apa. Jangan begitu terpilih tiba-tiba ada masukan. Kemarin ada pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Ternyata sudah dicantumkan hasil kelulusannya. Yang nggak taunya ada masukan, ada foto, ada ini. Ternyata dia terafiliasi ke salah satu peserta politik. Bukan peserta pemilu, peserta calon wali kota dan wakil wali kota. Pilkada kemarin itu kan. Iya, pilkada kemarin. Iya, itu kan berapa itu, ada 2 atau 3 gitu yang kita evaluasi kan di situ. Dan kita tidak mau tahu kalau memang benar, kita tetap melalui mekanisme ya, kita panggil sidang, ketua pemeriksanya itu untuk badan ad hoc itu saya dari divisi hukum secara ex officio ketuanya, nanti wakilnya dari SDM ya Pak Fatur ya SDM, yang ketiga dipilih melalui rapat pleno. Jadi ada 3 majelis ya dipilih, yang satu itu dipilih oleh komisioner waktu itu Pak Mulya Mansur. Itu 3 itu nanti akan bertanggung jawab terhadap proses bagaimana ini, apakah ini diberikan sanksi atau tidak gitu, melihat dari fakta-fakta yang kita temukan. Wah, berarti seleksinya ini benar-benar ketat juga ya. Iya, sampai mengetahui ini orangnya cocok nggak sih? Iya. Bahkan dari masyarakat ada masukan, termasuk juga penilaian. Ya kita kan memang secara objektif melihat nih apakah dia ya secara pandangan kita atau pandangan teman-teman, jangan-jangan ini walaupun dia pinter ngomong, pinter regulasi, jangan-jangan nggak mau kerja. Nah itu kan jadi pertimbangan juga. Jadi jangan harus, maksudnya jangan tiba-tiba hanya dari permukaan luarnya saja gitu. Nah itulah yang memang agak menjadi kesulitan kita ya, karena ini kan menilai orang kan nggak mudah gitu ya. Nggak mudah untuk menetapkannya itu. Iya, apalagi kan tugas PPK sama PPS ini kan ujung tombak ya. Betul. Ya, kalau KPU kan ada di kota tinggal ngontrol gitu, tapi ini langsung bersentuhan ke masyarakat, pelaksana gitu. Pelaksana langsung di bawah. Iya. Makanya kami ya setelah penetapan itu tidak sungkan-sungkan, ya tidak bosan-bosan untuk turun ke bawah agar teman-teman ini memahami gitu ya terkait tugas dan pokoknya. Dan juga persoalan-persoalan bila mana ada terjadi, kita selalu berkoordinasi. Nah itu makanya penting banget sebagai petugas PPK, PPS memiliki integritas itu gitu. Sehingga kan bisa menjaga kondusivitas juga di lingkungan ya. Iya betul.
sahabat Philip Online, ternyata integritas itu sangat penting banget ya untuk menjaga netralitas para nanti yang bertugas di kecamatan dan PPK dan PPS. PPS, Pak. Sebentar lagi kan ada pengumuman dan penetapan partai politik. Iya. Nah ini ada antisipasi nggak dari KPU sendiri, Pak? Ya, memang setelah pembicaraan yang tadi itu, sahabat online yang saya cintai, memang sekarang sedang tahapannya adalah verifikasi faktual. Ya, itu secara nasional. Nah nanti verifikasi faktual terhadap calon peserta pemilu tentunya calon peserta pemilu itu salah satunya partai politik. Nah ini akan ditetapkan di tanggal 14 Desember 2022. Itu nanti diumumkan oleh KPU RI. KPU RI ya langsung. Tetapi kalau ada persoalan-persoalan nanti pasti KPU RI juga pasti minta data dari bawah, dari kita. Semacam klarifikasi ya? Iya, kronologis lah istilahnya terkait dengan misalkan partai A, partai B yang mungkin bagi partai tersebut karena tidak lolos, menurut dia harusnya lolos, verifikasinya kok nggak lolos gitu. Nah itu salah satunya, makanya kita juga dan divisi hukum dan divisi teknis harus mempersiapkan kronologis yang kemungkinan dalam tanda kutip ada beberapa partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos. Itu yang kita utamakan terlebih dahulu, tapi secara keseluruhan tetap kita juga harus mempersiapkan. Iya, karena kan dari data-data verifikasi juga pasti sudah punya, betul. Ada database-nya, jadi ketika nanti ada sengketa, ada kemungkinan nggak sih di Cilegon ada sengketa, Pak? Iya, itu tidak bisa maksudnya ada ataupun tidak ada, saya belum begitu tahu tapi yang jelas kita tetap harus mempersiapkan itu. Tetap harus ada, karena kalau untuk pengumuman peserta itu KPU pusat yang KPU pusat melalui Sipol Memang kita ini sebenarnya terintegrasi di Sipol itu. Bahkan pada saat pendaftaran itu yang menerima itu KPU RI pusat. Nah, kita punya kewenangan distribusi kewajiban untuk melaksanakan verifikasi faktual. Pertama kan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi selesai, dari pertama perbaikan, terus dia lulus masuk ke verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini kan dilakukan, ditetapkan samplingnya dulu, nanti dilakukan dari sampling itu door to door ke orang-orang yang langsung didatengin, baik ketemu ataupun tidak ketemu. Kalau ketemu mungkin ada teman saya yang sudah melaksanakan podcast Bu Eli, dalam hal ini kan divisi teknis, tapi saya divisi hukum tetap mengikuti terus tuh. Jangan sampai teman kita divisi teknis ketika ini ada persoalan-persoalan kita juga nggak tahu kira-kira gitu. Makanya kita harus bergandengan gitu sesuai dengan moto divisi hukum. Divisi hukum itu tagarnya adalah KPU penyelimut KPU gitu, selimut KPU. Selimut KPU. Iya, jadi menghangatkan, menghangatkan, melindungi dan bikin nyaman. Betul, membuat nyaman teman-teman semua. Karena kan setiap ada sengketa pasti yang turun langsung itu bagian hukum. Yang turun bagian hukum. Jadi penengah mediasi bagian hukum lagi. Ya walaupun mungkin yang bekerja teknis gitu, makanya kita juga harus mengikuti gitu. Mau tidak mau kan, jangan sampai blank, kok ada persoalan saya nggak ngerti. Tahu, makanya sering itu bukan di teknis saja sebenarnya, di Parmas, di data gitu semua, karena kita kan tagarnya yang tadi itu selimut KPU itu. Mantap kan? Selimut KPU. Selimut KPU, iya. Itu moto se-Indonesia itu, Pak. Berarti udah kesepakatan bersama. Betul. Di divisi hukum. Kalau teknis katanya jantungnya KPU katanya. Karena dia deg-degan terus katanya. Kalau nggak kuat bisa pecah. Iya, kalau nggak kuat bisa stres juga itu kayaknya. Makanya harus diselimuti. Dengan divisi hukum. Dengan divisi hukum. Setiap pemilu, Pak,
pasti rame ya, terutama di media sosial nih sekarang. Banyak berita-berita hoak, terus mungkin nanti para calon ini juga saling serang gitu. Untuk divisi hukum, Pak, gimana ini? Kewenangan divisi hukum KPU Kota Cilegon ya, KPU RI, itu tupoksinya bukan dalam hal penegakan hukum terkait dengan kampanye ya. Kalau itu kan kewenangannya ada di Bawaslu. Iya, cuma barangkali kita sebagai divisi hukum, kalau seandainya terjadi hoax atau segala macam, ya saya sih berharap ketika itu ada, mohon dikonfirmasi ke KPU terlebih dahulu. Saya ingat betul waktu Pilpres ya dulu itu sangat luar biasa. Bahkan untuk penetapan pleno terakhir itu dibilang kok ditetapkan jam 2 pagi katanya, pada saat dia tidur gitu. Padahal di situ banyak perdebatan dari masing-masing saksi. Gitu. Nah ini harus diluruskan ya kalau gitu. Karena yang tahu kan, yang mengalami kan sebenarnya KPU ya. Ya kita juga berusaha dengan ada IG, dengan ada aplikasi di KPU juga untuk diinformasikan secara terbuka, disosialisasikan secara terbuka gitu. Bukan berarti setiap ini itu tertutup, kita terbuka kok. Ini sosialisasi ini bukan hanya di podcast ini saja, di radio, di pemilih-pemula ke sekolah-sekolah, ke LSM, ke stakeholder. Artinya penyelenggaraan pemilu itu adalah hajat bersama gitu. Ya, tanggung jawab bersama. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu Pileg Pilpres ini ya kita sama-sama melihat ya, bukan hanya ya memang klise sih, bukan hanya hasilnya saja, tapi prosesnya juga harus benar-benar transparan. Gitu. Transparan luar biasa ini. Ternyata di KPU tuh kerjanya nggak mudah ya sebenarnya. Betul, sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena ini tantangannya luar biasa juga. Iya, bahkan bisa jadi kita kerja sampai malam sampai pagi gitu ya. Di saat-saat tertentu ya, memang memang tidak setiap hari ya. Di saat-saat tertentu kita harus begitu. Makanya teman-teman ya semua harus jaga fisik ya, kesehatan, dan kemarin juga dilakukan medical check up kan dari KPU RI. Nah itu, makanya komisioner KPU sampai ke PPK, PPS juga badannya harus sehat. Amin. Harus sehat karena kan tugasnya ini luar biasa. Luar biasa. Kemarin kan ada teman-teman kita ya yang ya mungkin sudah ajalnya kali ya, dia meninggal kan di saat pelaksanaan. Nah, hoax yang tadi sampaikan itu katanya ini diracun katanya. Nah, itu banyak banget beritanya simpang siur gitu. Nah, padahal kan memang di situ ada faktor kelelahan. Dan memang di situ juga ada faktor usia yang di KPPS ya, ini yang terjadinya biasanya, PPS, Badan Ad Hoc lah ya, itu besoknya akan melakukan pemungutan hitung suara, malamnya jaga ini malah begadang sampai jam 1. Lah jam 7 mulai buka, dianya udah kelelahan kan. Sampai besok pagi lagi. Lah kan apalagi kan penghitungan ini ada berapa kotak? 4 ya? 5. Iya. 5 kotak ini luar biasa juga. Iya, 5 surat suara. Ada 5 kotak yang dipisahkan kan, masing-masing ada pertama presiden dan wakil presiden, ya, DPR RI, terus DPD dan perwakilan daerah ya, terus DPRD tingkat 1 provinsi, DPRD tingkat 2 kabupaten kota. Kan 5 kan menghitungnya kan lumayan kan itu. Kalau pas pelaksanaan itu juga ada mekanismenya, ada harus jangan biar cepat kabupaten kota duluan saja katanya gitu, harus dari presiden dulu, nanti kan berjenjang gitu. Wah. Karena kan yang emang yang ditunggu-tunggu ini justru presiden dulu. Enggak, memang presiden dulu. Enggak, yang ditunggu-tunggu malah kabupaten kota dulu, karena saksinya itu
biasanya dari kabupaten kota. Nah itu yang sering terjadi ya. yang sering terjadi. Apalagi kalau terakhir bisa sampai tengah malam ya Pak ya? Iya, sampai jam 2, jam 4 kalau seandainya dia tidak jeli. Iya. Ya tidak jeli itu dalam artian menurut dia gampang, nggak bisa begitu. Harus dan tim itu harus benar-benar disiplin ya terkait dengan data segala macam. Jangan ini taruh sana pas nyari mana itu BA kemana ini yang terkadang. Nah, itu berarti harus tertib juga. Iya, tertib betul. Administratif. Kalau seandainya dia sudah antisipasi, pastinya kan untuk antisipasi kayak gitu kan nggak sulit gitu kan. Yang saya lihat itu ada yang sampai pagi, ada yang selesai sebenarnya sampai jam 9, jam 10 juga selesai. Habis maghrib juga ada yang selesai. Iya, ada yang juga selesai gitu. Cuma persoalan biasanya itu yang ini tuh surat suaranya gejlok. Ini kemana, siapa yang datang, itu. Terus, nah, itu. iya, yang hadir, kan ada C7 ya namanya itu, daftar hadir. Nah itu kan harus dilihat, nanti ada yang hadirnya itu melalui A5, pindah mil. Nah itu yang terkadang agak agak lama ini A5-nya, makanya kalau misalkan yang jeli, ada yang A5 dipisahkan. Karena A5 itu nanti menentukan surat suara berapa yang akan diberikan oleh KPPS. Kalau misalkan dari Jawa Tengah misalnya, otomatis yang diserahkan kan surat suaranya satu presiden saja gitu. Ada memang aturan situ. Tapi itu tiba-tiba dari Jawa Tengah dikasihnya 5. Nah ini kemana kirain gitu. Nah ini mudah-mudahan hal-hal begitu memang agak sedikit ruwet sebenarnya, makanya mudah-mudahan ke depan dengan pengalaman yang kemarin bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, dan juga terkait dengan logistik dengan surat suara itu. Terkadang surat suara itu kurang dari sananya kan, kita yang nyetak di bawah ya bukan nyetak ulang, ya mau nggak mau yang udah di situ kan yang berita acaranya udah sesuai berita acara, nggak boleh. Nah sementara dari partisipasi masyarakat sungguh sangat luar biasa. Biasanya cuma 50% apa 60% gitu yang ini hampir 100%, ditambah yang pemilih pindah. Maksudnya A5 itu maksudnya. A5. Iya. Kan apalagi Cilegon ini kan banyak ya karyawan-karyawan dari luar daerah. Ketika pemilu dia nggak bisa pulang, akhirnya minta A5 pindah ke sini. Iya, untuk memilih sini. Ya memang A5 juga jangan pas hari hanya 3 hari apa 5, ada sih 7 hari apa gitu. Jadi untuk mempersiapkan ini TPS-nya yang mana gitu, nyoblosnya gitu kan, diarahkan nanti dibagi di situ oleh PPS ya. Ini yang terdekat kira-kira kan, jangan sampai semua numpuk di satu TPS. Gitu. Kalau satu TPS semua, ya berarti surat suaranya pasti berkurang kan? Iya. Iya, memang di surat edaran boleh ngambil dari yang terdekat. Cuma nggak semudah itu. Pas begitu diambil surat terdekat, yang sebelahnya nggak mau, saya disangkut sininya kurang katanya gitu. Saya bila perlu saya mundur. Waduh, lebih ini pisan kan kira-kira gitu. Nah, itu bukan satu persoalan yang gampang ya, meskipun ngambil dari tetangga juga, tetangga sebelah gitu. Sebelah juga memang ada surat edarannya, tapi pas pelayanan lapangan itu kan, waduh, sungguh sangat luar biasa juga, makanya perlu pemahaman gitu ya. Kita antisipasi sosialisasi, ya, jangan sampai ini ego pakewo gitu. Kalau memang sudah selesai itu, ya nggak apa-apa, yang penting ada buat berita acara. Sahabat Philip Online, nah ini udah di akhir obrolan ya. Terakhir Pak, untuk statement closing kepada sahabat Philip Online. Baik, terima kasih sebagai close statement kami setelah kita dari awal melakukan podcast ya. Memang pertama untuk badan ad hoc itu ya harus kita jaga integritasnya. Ya. Jangan sampai itu menjadi pekerjaan kita setelah kita
tetapkan sebagai dia yang terpilih, misalnya gitu, mau PPK mau BPS, setelah dilantik dan selanjutnya sampai tahapan berakhir, itu juga harus dijaga. Bila mana itu sampai terjadi, ya KPU Kabupaten Kota sebagai perpanjangan dari DKPP itu bisa memproses ya badan ad hoc tersebut. Nah, makanya dengan podcast ini mudah-mudahan teman-teman kita sekarang lagi akan ada perekrutan untuk badan ad hoc. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi ya kita sampaikan bahwa KPU ini adalah sarana kontestasi dan harus dapat juga memanage sarana konflik. Nah, ini yang penting ya, karena di dalam setiap tahapan itu ada yang namanya sengketa. Nah, sengketa contoh misalkan tadi sudah sampaikan bahwa terkait dengan verifikasi faktual pendaftaran partai politik. Ini kan ditetapkan nanti tanggal 14 Desember. Nah, setelah 14 Desember, memang sebagai ciri negara hukum itu, negara demokrasi itu adalah ada hak jawab ya, istilahnya pembelaan gitu, ada upaya hukum, dan itu memang diberikan ruang gitu. Makanya meski bagaimanapun kami KPU khususnya divisi hukum harus mempersiapkan diri gitu ya, baik ada ataupun tidak ada, harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi bila mana terjadi sengketa. Siap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sahabat online. Terima kasih Pak Syihab, menarik kan. Jadi kita tahu nih ada bagian divisi hukum yang selalu melindungi ya, melindungi semua KPU, masyarakat, dan semua hak-hak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Kalau divisi hukum sih sebenarnya secara internal tagarnya itu selimutnya KPU. Kalau ke masyarakat tidak lah, karena eksternal ya. Eksternal. Jadi bisa melindungi semua hak-hak masyarakat sebenarnya. Iya pastilah kalau terkait dengan apalagi dengan pemilih pemula yang tadi saya ke SMKS kan, bahwa pemilih pemula ini sangat potensial dan harus didata gitu. Yang memenuhi syarat itu harus wajib masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Wajib, baik. Terima kasih nih Pak sekali lagi karena waktu juga ini. Iya, oke. Terima kasih. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.